Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati firman Tuhan, roti yang turun dari surga memberkati kami semua. Dan Engkau berkati para pemirsa di mana saja mereka. Mereka akan memperoleh berkat dari firman ini. Berkati hamba-Mu yang meneburkan firman ini. Roh Kudus bekerja sehingga kami dikuatkan, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bersukacita atau bergembiralah dalam Tuhan. Sukacita dan kegembiraan ini pada saat-saat hari ini sangat diperlukan untuk memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dan motivasi kita bergembira adalah karena Tuhan, sebab kita punya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7. Saya ulangi, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pemikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, menasihati kita lewat firman ini supaya kita bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Ingat bahwa hidup ini adalah perjuangan dan peperangan, ya. Sadar atau tak sadar, kita sedang berjuang, kita sedang berperang, ya, melawan musuh dari luar, ya. Musuh dari luar itu ya setan, tebar ketakutan, sakit, penyakit. Sedang ditebarkan ketakutan saat ini, ya. Dari dalam musuh kita, dari dalam diri sendiri juga punya musuh, ya, kemalasan, kebodohan, ya. Itu harus kita perangi, harus kita lawan, harus kita tuntaskan. Dan kita harus keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Di dalam peperangan ini kita harus mempunyai gaya hidup, ya, style untuk memberi energi positif dalam hidup kita, yaitu hati yang gembira. Kalau dalam Amsal 17 ayat 22, Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati senang, Tuhan senang, ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Hari-hari ini kita melihat banyak terpapar COVID, isolasi mandiri, ya. Amsal mengatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Kita miliki hati yang gembira. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang, ya, keringkan tulang. Bisa patah tulang kita karena semangat kita tidak ada. Maka hari-hari ini kita hidup harus memiliki semangat dan hati yang gembira di dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang isolasi mandiri harus bergembira karena Tuhan. Karena itulah obatnya. Ya, tidak ada jalan lain. Bergembira, katakan aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Katakan seperti itu. Itu akan mempengaruhi kekuatanmu. Itu akan mempengaruhi imun tubuhmu, imun tubuh kita semua. Kenapa? Kita sedang bergembira karena Tuhan, bukan karena apa-apa. Jadi sekalipun dalam keadaan sakit penyakit, kita harus bergembira. Karena itulah obat, hati yang senang, Tuhan senang. Strategi gaya hidup kita hari-hari ini, yang pertama dari ayat bacaan kita Filipi 4 ayat 4 sampai 7 tadi, yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lengkap kan? Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan.
Orang-orang yang bersukacita itu dia sedang mengumpulkan energi positif, ya. Orang-orang yang gaya hidupnya bersukacita, energi positif terkumpul di dalam hidupnya. Energi positif dengan positif itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa sih resepnya untuk bersukacita itu? Atau apa kendalanya bagi hidup kita? Kenapa nggak bisa bersukacita gitu ya? Murung tetap, ya. Sedih tetap, mengeluh tetap, ya. Ya. Tadi pagi bacaan saya baca firman Tuhan teratur, Kejadian sampai Wahyu, sekarang Kejadian 4. Tuhan menegur wajah-wajah yang murung. Kain itu ditegur, kenapa murung wajahmu? Kain, kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang terhadap wajah-wajah yang murung. Sepertinya kita tidak punya Tuhan. Tapi kita harus bersukacita. Apa resepnya untuk bersukacita itu? Pertama, hati kita harus selalu bersyukur, ya. Hati kita harus selalu bersyukur. Senang gitu, bersyukur, ya. Saat ini kita bisa menghirup udara segar, luar biasa. Katakan syukur, terima kasih Tuhan. Saya lewat dari toko oksigen itu, antri orang membeli oksigen saat ini untuk persiapan untuk ini. Nah, perlu oksigen, ya. Bayangkan berapa itu dibayar. Kalau dihitung hitungan oksigen berapa dibayar, per jam berapa, per hari berapa, per tahun berapa, selama hidupnya berapa. Tuhan memberikan udara segar kita hirup. Hirup dengan hidung kita masing-masing. Keluarkan dengan mulut, hirup dengan mulut, keluarkan dengan hidung. Katakan terima kasih Tuhan. Ya. Itu berkat yang luar biasa. Orang-orang yang bersyukur dan bersyukur itulah orang-orang yang bersukacita di dalam hatinya. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Coba kita buka Mazmur 33 ayat 12, ya. Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saya ulangi. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Maka kita ini orang-orang Kristen yang punya Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Ibarat barang kita ini, ibarat benda yang berharga, kita ini branded, ya, punya nilai, punya merek yang luar biasa. Ya, bagi laki-laki kalau melihat jam Rolex itu bagus, ada yang ratusan juta, ada yang miliar, kan, branded gitu. Bagi wanita melihat tas yang branded luar biasa, ya. Kita ini lebih daripada itu, ya. Kita branded anak Tuhan gitu ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ini yang menjadi kebahagiaan kita. Katakan saya punya Tuhan. Kita punya Tuhan, ya. Manusia sejak lahir ke dunia ini sudah dikasih kode akan menghadapi persoalan, masalah. Buktinya dia menangis, begitu lahir menangis, ya kan? Itu artinya sedang akan menghadapi persoalan di dunia ini. Resepnya adalah kita berbahagia. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita, dia maksimal dalam hidupnya. Maksimal dalam bekerja, membuat yang terbaik, maksimal dalam pelayanan di gereja, maksimal dalam belajar, maksimal dalam berusaha. Kenapa? Sedang bersukacita. Tapi orang yang murung seperti Kain itu tidak bisa maksimal. Malah dendam terhadap adiknya sendiri. Tidak bisa maksimal. Kenapa? Murung mukanya. Bergembira itu adalah pilihan kita. Mari kita pilih bergembira di dalam Tuhan. Ya, itu pilihan. Kemudian berbahagialah orang yang memiliki hikmat pengetahuan. Amsal 3:13-18 mengatakan, ya, orang-orang yang punya hikmat pengetahuan itu akan memeliharanya, hikmat pengetahuan. Jadi dalam Tuhan itu kita harus holistik, ya. Kita harus memperoleh hikmat pengetahuan. Ingat, hikmat pengetahuan itulah karunia daripada Roh Kudus. Supaya lengkap sukacita ke dalam Tuhan, kita minta hikmat pengetahuan dari Tuhan. Itulah masa depan para remaja, para pemuda. Itulah masa depan kita, punya hikmat pengetahuan sebagai karunia daripada Roh Kudus. Berbahagia orang yang memiliki hikmat pengetahuan. Nah,
Yang kedua yang kita baca dari Filipi 4 tadi adalah, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kebaikan hati saya, kebaikan hatimu, kebaikan hati kita semua harus diketahui orang. Artinya kalau kita baik hati, orang harus tahu, ya. Artinya menular energi positif dari kita kepada lingkungan kita, kepada orang lain, menjadi sesuatu situasi yang luar biasa, yang positif, energi positif itu, ya. Kalau kita kebaikan hati kita membantu orang, perlu ya kita ketahui, diketahui orang lain. Coba renungkan dalam hidupmu, pemirsa sekalian, dan saya juga yang membawa firman Tuhan ini. Berapa kali engkau bertanya kepada orang, kirimkan nomor rekeningmu? Bukan dikatakan, ini nomor rekeningku, ya kan? Nah, itu satu kebahagiaan. Kebaikan kita harus diketahui orang lain. Artinya kita sedang membantu orang-orang lain di dalam kesulitan. Harus diketahui orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir. Ya, kekhawatiran itu adalah energi negatif. Biasanya orang-orang peramal yang dari dukun-dukun itu menebarkan energi-energi negatif. Diramalkan negara akan seperti ini, bukan diramalkan akan baik. Ya, hidupmu akan seperti ini, diramalkan negatif. Itu energi negatif. Orang-orang yang khawatir itu, orang-orang penakut itu, orang-orang yang galau itu energi negatif. Kalau energi negatif dalam hidup kita dikumpulkan, itu akan menjadi merongrong hidup kita. Tapi kumpulkanlah energi positif, bersukacita di dalam Tuhan. Matius 6:25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini nasihat Tuhan Yesus kepada kita. Jangan khawatir. Ini perintah loh. Tuhan Yesus memerintah kita jangan khawatir, bukan dihimbau. Jangan, perintah itu, ya. Jadi kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan khawatir, karena tidak ada karena kekhawatiran menambah sehasta umur kita, atau kita menjadi tersedia makanan karena kita khawatir, atau menjadi sembuh penyakit kita karena khawatir. Orang-orang khawatir malah makin parah penyakitnya. Kenapa? Bekerja sama dia dengan penyakit, ya. Tapi penyakit harus dilawan. Dengan apa? Jangan khawatir. Jangan takut. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya, hidup itu kalau diwarnai kekhawatiran, itu akan merongrong dari dalam sendiri. Ya, diwarnai dengan ketakutan akan merongrong hidupnya. Maka hidup itu lebih penting daripada makanan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan bekerja, bukan, ya. Tetapi jangan khawatir. Bekerja tetap maksimal, belajar tetap maksimal, berusaha tetap maksimal. Kita buat yang terbaik. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Jangan diwarnai kekhawatiran, tetapi diwarnai dengan enjoy. Itu pesan Tuhan hari ini kepada kita. Dan ingat, takut itu adalah dosa. Orang penakut tidak masuk surga, ya. Serius ini, ya. Orang penakut tidak masuk surga. Kita baca dasarnya Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, yang pertama ya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ingat, pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, neraka maksudnya. Jadi kalau orang-orang penakut itu takut, ya, takut aja apa aja. Orang bilang dikejar-kejar bayangannya, ya, sama bayangannya aja dia takut. Belum tentu terjadi besok, tapi udah takut duluan, ya. Itu masuk neraka, ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita menjadi penakut, tetapi pemberani dalam Tuhan. Tuhan Yesus hanya mengatakan, menganjurkan kita takut hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh kita takut kepada penyakit, tidak boleh kita takut kepada kemiskinan, kepada kebodohan. Semua harus kita berantas, ya. Tidak boleh takut terhadap itu, tapi harus kita hadapi, kita lawan, dan nyatakan kita berada menang di pihak Tuhan. Yang keempat adalah, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi kita sedang bergembira dengan Tuhan, berbahagia karena dipilih Tuhan, karena anak Tuhan, ya. Dalam gaya hidup seperti itu, kita nyatakan segala keinginan kita, ya. Kalau ada sesuatu yang memang tidak bisa kita lakukan
gaya hidup berdoa harus menjadi gaya hidup kita. Ya, ajak anak-anak di rumah berdoa, ya. Pagi berdoa, siang berdoa, malam renungan singkat, baca firman Tuhan, bagikan, diskusikan dengan anak-anak. Jangan searah, berdiskusi dengan baik. Itu jauh lebih baik, ya. Gaya hidupnya berdoa. Di mobil pun bisa berdoa, di motor bisa berdoa, di bis, di kereta, di mana saja bisa berdoa. Menjadi style gaya hidup. Dan Tuhan berkenan untuk orang-orang yang berdoa seperti itu. Dengan ucapan syukur. Artinya curhatlah kepada Tuhan dengan doa pujian penyembahan. Curhat kita kepada Tuhan. Kalau kepada manusia belum tentu ada jawaban. Tapi kalau kita curhat melalui doa kepada Tuhan, ingat, Dia akan menjawab apa yang kita doakan. Dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebagai penutup dalam khotbah ini, saya sampaikan Filipi 4 ayat 7, bacaan kita tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera Allah melampaui segala kekuatan manusia. Damai sejahtera Allah melampaui semua persoalan kita. Dan damai sejahtera Allah melampaui semua sakit penyakit kita. So, kumpulkan energi positif dalam hidup kita. Bersukacita karena Tuhan, berbahagia sebagai pilihan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Dan buang semua energi negatif, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang berasal dari si jahat. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ingat, hidup kita ada di tangan Tuhan. Katakan, yes, yes, yes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Kami bersukacita karena Tuhan. Kami bergembira karena Engkau pilih kami sebagai anak-Mu, ya Tuhan. Kami bergembira karena Engkau, bukan karena penglihatan secara jasmani, tetapi benar-benar kami berbahagia karena Engkau pilih kami sebagai anak-Mu, ya Tuhan. Dan harganya telah Engkau bayar lunas di kayu salib, ya Tuhan, melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengerjakan firman dalam hati kami, sehingga dimanapun kami berada tetap bergembira, tetap bersuka cita karena memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, ya Bapa. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh menghadapi situasi-situasi yang susah, yang sulit ini sekarang. Baik karena COVID, baik karena ekonomi. Kami boleh menghadapinya dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karuniakan kami sebagai buah Roh Kudus-Mu, sukacita yang daripada Roh Kudus, ya Tuhan. Memelihara hidup umat-umat-Mu, jemaat-Mu, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah ada damai dan sukacita, ada kegembiraan daripada Tuhan, ada kebahagiaan daripada Tuhan. Di rumah-rumah, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam gereja-Mu. Terima kasih, ya Bapak. Kami khusus berdoa untuk yang isoman, yang sakit COVID atau sakit apapun mereka, Tuhan. Kami berdoa, Kau sembuhkan mereka, Tuhan. Engkaulah penyembuh kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat-umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu GPI Narwastu, bahkan pemirsa di mana saja mereka berada, ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus kami semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Hentikan ini saat kami mau fokus kepada Tuhan dan murni menyembah Tuhan. Hentikan COVID ini, Tuhan, dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia. Berkati Tuhan para perawat, para dokter, garda terdepan. Berkati mereka, Tuhan, yang menanganinya. Beri kekuatan, hikmat, pengetahuan. Berkati pemerintahan kami, ya Tuhan Yesus. Berkati negara kami. Berkati para pemimpin kami, ketua sinode kami, Bapak MH Siburian, ya Tuhan, dan seluruh keluarga. Engkau berkati luar biasa. Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Pendeta Simare-Mare dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para sintua, berkati para guru Injil, berkati para pelayan, para kepala divisi yang Kau berkati, Tuhan. Mereka akan bekerja dengan tidak jemu-jemunya karena Tuhan menopangnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Firman Tuhan yang sudah
ditaburkan Roh Kudus mengerjakan dalam hati kami, menjadi bagian kami bersuka cita dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.